Kita bicara tentang vaksinasi remaja lah. Kau sudah divaksin atau belum? Belum, Kak. Kenapa? Isu-isu vaksin itu membahayakan dan Kalau orang bilang ini haknya, saya punya hak dong untuk tidak divaksin. Tetapi orang-orang di sekelilingnya juga punya hak untuk terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. saraba dulu dong. Silakan. Nah, hari ini adalah episode spesial karena biasanya saya di studio. Hari ini saya ada di salah satu kafe namanya Finally Kopi kalau tidak salah. Nah, ini dalam rangka kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia dan Forum Anak Kota Palu. Kita bicara tentang vaksinasi remaja lah. Nah, di sebelah saya sudah ada co-host. Kenapa saya dibantu co-host? Karena hostnya kurang cerdas. Jadi saya butuh co-host. Nah, ini dari Forum Anak Kelurahan Baru, namanya Fadia. Halo dulu Fadia. Halo, nama saya Fadia. Waduh, formal sekali ya. Fadia, kita bicara tentang vaksinasi remaja ini. Kau sudah divaksin atau belum? Belum, Kak. Kenapa? Takut. Kenapa kau takut? Begini, Kak, soalnya di wilayahku itu isu-isu vaksin itu membahayakan dan jadi kita takut. Di wilayahmu? Di wilayahku di wilayah sekolah juga ada yang takut, untuk di rumah juga. Di wilayah mana wilayahmu? Kelurahan Baru. Oh iya, kan kita satu kampung ya. Seolah-olah saja saya tadi tuh. Nah, kalau begitu kalau kau takut, saya sudah menghadirkan dua narasumber sekaligus ini supaya kau tidak takut vaksin. Bagaimana? Boleh? Boleh. Nah, di depan saya ini, jauh seolah-olah, tak usah saya panggilkan, tak usah, karena sudah ada di depan. Capek juga saya bagi mic. Nah, depan ini ada Ibu Marlin dan Ibu Suwarni. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih naik sedikit bicaranya, Ibu. Iya. Nanti bagi mic saja, Ibu ya. Ibu, ini kan kita bicara tentang vaksinasi remaja. Nah, ini sebenarnya acara ini didukung oleh WVI. Saya jelaskan dulu WVI ini. Wahana Visi Indonesia ini adalah salah satu NGO di Indonesia yang mereka itu tidak fokus hanya untuk bencana, tapi juga bagaimana pendidikan karakter anak-anak. Nah, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk WVI. Supaya saya dipakai lagi. Nah, mereka ini adalah nakes di Kelurahan Kamonji. Kalau Ibu Marlin apa? Perawat apa? Dokter apa? Saya sebagai seorang perawat sekalian dengan vaksinator. Vaksinator. Iya, vaksinator. Oke, kalau Ibu Suwarni? Sama, saya juga perawat, vaksinator juga, sekaligus pengelola imunisasi di Puskesmas Kamonji. Oh iya, cuma kita bot di Palu Barat semua kita Oke, kita bicara tentang vaksinasi remaja, penting atau tidak? Sangat penting. Sangat penting. Itu saja. Kenapa? Kenapa? Coba. Begitu supaya enak. Karena mengingat program pemerintah ini sudah mau sekolah juga, kasus COVID juga masih Meningkat belum terus ya? Meningkat, belum musnah lah. Belum musnah. Terus mobilisasi anak-anak pergerakannya juga mobilisasinya tinggi. Jadi dikhawatirkan akan membawa virusnya atau menyebarkan ke orang yang di rumah seperti itu. Terus kenapa harus remaja? Kan banyak juga orang-orang yang seperti saya belum divaksin. Kalau saya sudah, tapi seumuran saya belum divaksin juga. Kenapa remaja difokuskan? Bukan cuma remaja, semua kalangan divaksin kecuali anak-anak yang di bawah 12 tahun. Untuk saat ini memang untuk penelitian vaksinnya kan belum. Kalau nanti sudah ada izin dari BPOM untuk anak-anak di bawah 12 pasti akan divaksin juga. Jadi semua dari segala umur seharusnya divaksin. Harusnya divaksin ya. Cuman sekarang program pemerintah fokus kepada remaja karena supaya mendukung pertemuan tatap muka di sekolah. Kasihan anak-anak sudah berapa tahun tidak sekolah. Mungkin ibu-ibunya juga sudah mulai stres mengajar di kan, rumah. Belum mbak masa tunggu lagi Zoom kan. Setengah mati. Padahal kau merasakan juga tidak sekolah ini siksa? Maksudnya dari rumah? Sekali lah. Kenapa? Kau tidak bisa ketemu cidahamu ke apa? Bukan, Kakak. Apa dan? Kau merasa kenapa? Rindu dengan teman-teman. Rindu sekali. Rindu kantin. Bosan juga. Bosan di rumah ya? Bosan sekali. Karena disuruh-suruh. Betul itu.
Oke, terus sebenarnya Ibu, bagaimana kriteria orang supaya bisa divaksin? Ada enggak kriterianya? Iya. Harus ganteng misalnya? Ya, Bisa tidak, juga. tidak. Hah? Biar vaksinatornya semangat. Berarti saya tidak bisa divaksin. Ganteng lah. Tidak, kriterianya tetap ada. Dari Oke. semua umur, semua kriteria ada. Iya. Nanti ada di meja screening itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Oh, jadi podcast juga di situ ya? Sebelum divaksin di podcast. Podcast dulu. Oke. Penyakitnya apa, penyakit bawaannya apa, ada riwayat asma, Oke. alergi, Oke. seperti itu. Jadi tidak asal divaksin. Oke. Ibu Marlin mau tambahkan tidak? Jangan Ibu Marlin cuma main gelas. Maksudnya pica lama-lama. Silakan Ibu Marlin kalau mau ditambahkan. Oke, baiklah. Saya ingin menambahkan sebagian untuk untuk kalangan remaja umur 18 tahun dari 12 tahun, terutama dari 12 tahun sampai 17 tahun. Oke. Kenapa difokuskan sekali untuk remaja? Karena ini kan sudah berapa tahun, ada sekitar 1 tahun lebih ya, Iya, anak-anak tidak sekolah. Tidak sekolah. Nah, di rumah itu mereka kayaknya seperti lebih condong ke main game dibanding Iya. dengan belajar Betul itu, secara betul. online. Betul, Kak. Sudah pasti. Saya pribadi begitu. Iya, karena anak saya juga seperti itu. Nah, iya. Berarti ini keluhan emak-emak sebenarnya. Iya, keluhan emak-emak. Oke. Nah, saya sebagai seorang nakes sekaligus dengan sebagai seorang orang tua, Iya. Iya, Tante. iya. Maunya kita itu usia 12 tahun sampai 17 tahun itu divaksin Sekolah. lah, iya. Sekolah. Vaksin dan supaya kita dari level 3 itu menjadi level 2. Supaya iya. kalau level 2 itu kan anak-anak sekolah anak-anak yang siswa bisa sekolah. Oh, sudah bisa sekolah? Iya. Oke. Kalau saya mau bertanya, apa bedanya vaksinasi remaja dengan vaksinasi yang biasa? Sebenarnya sama semua. Sama? Vaksinasi Oke. iya. Kayaknya mau diambil mic. Oh iya, boleh. Maaf ya, ini podcast masih kekurangan mic. Mohon maaf sekali. Makanya kita mau undang bupati lagi habis ini. Supaya ada yang sponsori. Silakan. Kalau bedanya tidak ada Oke. dari segi vaksinnya untuk saat ini yang aman boleh sebut mereknya ya. Silakan. Yang aman itu Sinovac untuk saat Oke. ini. Saya vaksin Sinovac juga. Nih. Terus sama vaksinnya sama, pertanyaan-pertanyaan untuk penyakitnya sama. Iya, maksud pertanyaan beda. Oke. Oh, berarti sama? Sama. Dosisnya? Dosisnya sama, 28 hari setelah vaksin pertama baru lanjut ke vaksin kedua. Oke. Tapi ada ndak misalnya gejala kalau kita lambat vaksin kedua? Kalau gejala tidak ada, cuman namanya kan pembentukan antibodi. Oke. Jadi kalau yang namanya pasti itu kan bagus daripada lewat. Jadi kalau Oke. mungkin antibodinya sempat pertama dikasih, terus terbentuklah antibodi. Pada saat sudah waktunya harusnya dia naik, karena tidak datang sempat turun sedikit. Pada saat Oke. ditambahkan baru akan naik lagi. Oh, Hanya itu yang gitu. Betul. Sebelum habis bensin, isi memang lagi. Oh, ya begitu. Pak Dia, kau kan takut vaksin. Kau tanyalah para nakes ini. Kau punya keluhan-keluhan. Kenapa kau takut vaksin? Supaya mereka bisa kasih tahu solusinya. Coba apa? Kan begini kakak toh. Iya, begini. Saya panggil kakak atau ibu ya ini? kakak lah. Biar mudah. Kan kamu sebenarnya kamu sudah akrab cuma karena gimmick saja ini kan. Ya, silakan. Jadi begini kak, karena kita remaja, berhubung juga saya perempuan kan, jadi kan ada yang namanya menstruasi. Jadi karena pernah saya dengar isu kalau menstruasi itu tidak bisa divaksin. Jadi kira-kira bagaimana kak? Iya. Iya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Jadi pertanyaanku dari tadi tidak bagus. Maksudnya Mewakili sekali iya, betul. masyarakat. Karena kan saya dulu. tidak mungkin haid. Oh, ya, silakan. Kalau untuk menstruasi aman untuk divaksin, tidak ada masalah. Nah, selama ini sudah banyak ibu-ibu juga sementara Haid, sementara sementara divaksin, menstruasi. sementara menstruasi divaksin tidak ada masalah. Iya. Tidak ada efek. Cuma kan biasa menstruasi kan emosinya jadi labil begitu. Tidak ada pengaruh. Oh, tidak. Bawaan itu. Siapa tahu ada kan. Apalagi Fadil, justru harusnya kau sudah berani vaksin. Karena hanya kan tidak mungkin kau menstruasi 1 tahun. Iya mau divaksin hari Senin ini. Oh, di sini. Oh iya. Terus kira-kira kalau vaksin itu setelah vaksin biasa apa gejala yang kita rasa? Terus terang ini Ibu Nakes, saya tidak pernah merasakan gejala apapun setelah vaksin. Apakah vaksin itu tidak berguna di saya?
Atau bagaimana? Berarti Ya kan ini kan mewakili saya yang sudah divaksin. Iya. Kalau Fadia bertanya kan untuk bisa jadi host. berarti antibodinya akrab dengan vaksin yang masuk. Oh iya. Karena betul. kalau dia belum akrab ini kan perkenalan dulu dia di badan untuk membentuk antibodi. Jadi semakin berat efek sampingnya, berarti antibodinya kita itu sementara ini saling bekerja, saling Kerjasama. berkenalan. Oh, Ini perkenalan. Ada mau- perkenalan juga perkenalan PDKT dulu. lah. Istilah kasarnya seperti itulah. Oh iya betul. Oke. Baru juga ibu kalau kakak deng. Bukan ibu kakak, maaf. Agak kerja sedikit. Baru kan biasa ada orang divaksin tapi ada dia punya itu efek samping. Sejauh ini, selama ini efeknya itu ada yang demam, sakit kepala. Kenapa dia sakit kepala? Kebanyakan karena efek lambungnya, asam lambungnya naik. Jadi kalau misalnya dia ada demam, minum obat demam 3 kali sehari. Kalau tidak apa ya? Tidak apa-apa. Oh. Kalau dia misalnya sakit kepala, biasanya saya anjurkan untuk minum obat mah. Obat. Obat mah. Nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Ada. Silakan. Lanjut. Atau saya keluar dulu. Boleh kayaknya. Tidak. Diusir. Silakan. Itu juga kak. Kalau kita kan punya penyakit bawaan memang, baru kita mengonsumsi obat-obatan. Terus kalau habis divaksin, tidak apa kita konsumsi lagi obat-obatan yang biasa kita konsumsi itu. Bagus Fadian bertanya. Tidak apa kan kita begini-begini dia. Tergantung penyakit apa. Misalnya kalau saya contohkan diabetes sama hipertensi. Diabetes ya. Oke. Pada saat terkontrol, dia bisa divaksin. Terus tetap melanjutkan obat diabetesnya sama obat hipertensinya. Kalau misalnya dia ada penyakit jantung atau penyakit-penyakit berat lainnya, biasanya kita arahkan dulu ke dokter. Ke dokter dulu. Konsultasikan dulu ke dokternya, terus nanti dokternya yang merekomendasikan untuk bisa divaksin atau tidak. Berarti harus ada rekomendasi dokter kalau ada penyakit bawaan Fadia. Jadi Tapi kalau beberapa pengalamannya kita ada yang pasang ring di jantung, ada yang epilepsi. Bisa divaksin? Dokternya menyarankan untuk divaksin karena mereka masuk masyarakat rentan yang harusnya dilindungi. Dilindungi melalui vaksin. Vaksin. Iya, karena mereka kan punya penyakit Penyakit bawaan. bawaan yang kalau misalnya kena COVID bisa memperberat gejalanya. Bayu. Tapi kalau mau vaksin misalnya kita bisa tiap hari enggak? Maksudnya begini, kayak misalnya kan hari ini baru saya mutbah vaksin. Saya tinggal pergi di mana begitu atau tunggu organisasi-organisasi lain. Biasanya organisasi begitu ya, bikin vaksinasi seolah-olah kan menaikkan elektabilitas organisasinya. Dapat door prize. Ya, door prize, kasih susu apa. Kan persiapan mungkin 2024 kita kan dia tahu kan. Singgung kak kalian? Kok nggak caleg 2024? Tidak. Programnya Forum Anak. Silakan siapa? Iya. Kalau untuk sekarang sih boleh sembarang. Jadi sembarang, bisa di vaskes. Saya ke Afghanistan saya vaksin. Semua ada. Kalau di Kota Palu sekarang sudah terbuka. Kota Palu iya. semuanya. Dulu waktu bulan berapa ya? Itu memang sempat kosong. Oke. Iya, tapi sekarang sudah ada. Jadi untuk persediaan vaksin Moderna dengan vaksin Sinovac itu Banyak, ada. Iya, persediaan banyak. Iya, cuman AstraZeneca yang mungkin di Polda kayaknya seperti itu. Cuma kalau untuk remaja rekomendasinya apa? Iya, Sinovac untuk yang umur 17. Iya. 17 tahun. Bagus ini kok. Bagus ini kok. Saya pakai lagi kok nanti. Perbedaannya istilahnya efikasinya ya. Iya. Pembentukan antibodinya. Jadi untuk yang tidak dianjurkan untuk anak itu memang tinggi dia pembentukan antibodinya, cuman efek sampingnya yang agak berat. Kami sendiri sudah mengalami juga yang untuk dosis ketiga pakai Moderna, rata-rata demamnya tinggi. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak dan remaja belum terlalu kuat untuk menerima. Jadi efeknya. Tapi pembentukan antibodinya sama semua bagus. Sama semua. Makanya Sinovac supaya dia punya efek samping tidak terlalu parah. Iya. Oke. Main kan tadi? Kayaknya ada lagi. Lanjut. Ada lagi. Apa lagi ya? Saya kira Iya kakak. silakan. Kan kalau seumpama
Kalau seumpama orang yang pernah terpapar COVID masih bisa untuk vaksin. Iya. Saya aja yang jawab. Iya, selain. Bayangin dia tidak punya catatan, saya ada catatan pertanyaan. Dia tidak perlu, luar biasa. Iya, Fadia yang dulunya itu kalau sudah terkonfirmasi COVID itu biasanya kita vaksin harus penyintas toh dia harusnya 3 bulan, tetapi sekarang sudah dianjurkan untuk penyintas yang ringan itu 1 bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya Fadia pernah terkonfirmasi bulan lalu, tapi kayaknya sudah pernah, iya. Iya, jadi dihitung saja 1 bulan tanggal berapa hasilnya negatif mulai dari situ, no. Waktu itu saya tidak bates. Bates, tapi gejalanya ada kan? Iya. Ya, seperti apa Pak dia? Hilang Kayaknya saya tidak dibutuhkan. Seperti apa Pak dia? Ditanya Ibu Nakes. Cuman kalau tadi saya dengar dibilang gejala ringan kalau cuman hilangnya penciuman, perasa, gitu. Cuman itu saja yang saya rasa. Kapan kau tanya begitu, dijawab begitu? Tadi ya di luar. Baru tadi. Makanya ditolak divaksin stok kemarin. Iya. Iya. Berarti Hitung saja untuk 1 bulan. Iya. Bukan ditolak. Iya. Ditunda. Baru kan juga dibilang punya riwayat penyakit. Iya. Jadi dibilang harus konsul dulu dengan dokter. Baru kalau seumpama dokternya bilang begini-begini, kita minta itu kata surat keterangan kalau orang itu tidak bisa menerima dosis vaksin. Itu betul. Ya, tarik. Atau ini saja kayaknya saya tidak usah bertanya. Untuk penyakit-penyakit yang berat, memang kita tetap anjurkan ke dokter, misalnya jantung. Kalau asma, biasanya pada saat asmanya tidak kambuh, bisa divaksin. Kecuali dia lagi kambuh, lagi ngap-ngap, janganlah. Oke. Apa lagi Pak dia? Ada lagi enggak? Saya pikir dulu kakak lagi. Oke. Ini kan sudah berjalan berapa lama ini program vaksinasi remaja? Sudah dari Juli sudah berjalan. Juli sudah ini kan Juli, Agustus, September ya? September sudah 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan. Terus bagaimana? Sudah sejauh mana vaksinasi remaja? Apakah sudah sesuai target? Iya. Kalau target belum capai. Belum capai. Masih, Harusnya targetnya sampai bulan berapa? Dia kan minimal maksimal atau minimalnya untuk mencapai kekebalan kelompok itu kan 70 sampai 80%. 80%. Okay. Alhamdulillah kita sudah sekitar 26% untuk Kota Palu. 26%. Jadi tunggu berapa bulan lagi tuh sampai bisa. Makanya selagu pemuda-pemuda remaja-remaja ini bolehlah disampaikan ke teman-temannya. Jadi saya mau tanya, sudah sejauh mana kira-kira Nakes bersosialisasi tentang pentingnya vaksin? Karena kebanyakan orang di luar kan masih belum mau divaksin. Parahnya ini anak-anak mau divaksin, mamanya ente kasih. Itu yang parahnya itu. Oh ya, kasih mamanya. Berarti saya sebagai orang tua. Iya. Iya begitulah tante kira-kira. Kalau kita di puskesmas itu kita sudah menghayo-hayo masyarakat. Menghayo-hayo, memberikan penyuluhan, edukasi. Kalau kayak begini kan menghayo-hayo kan. Iya. Cuma kan masyarakat itu pemahamannya ada yang bisa menerima, ada yang belum bisa menerima. Betul. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Oleh sebab itu mungkin kita bisa minta bantuan. Oke. Ya dari pemerintah terutama untuk di tahap kelurahan, RT RW, tokoh-tokoh agama, seperti itu. Mungkin mereka bisa sebagai perpanjang tanganan lah. Iya, mewakili yang terdekat yang sama seperti keluarga menghadapi yang di sekali. Kalau mungkin dari Nakes sendiri yang langsung turun, mereka mungkin kayak ini seperti orang asing lah. Nakes ini ini karena biasanya sih bohong orang itu. Iya, biasanya kan ada orang bilang kemarin ada yang di sana habis divaksin langsung lumpuh. Iya, betul itu. Itu pemahamannya masyarakat. Padahal sebenarnya sesuai dengan yang ada masuk di data di Dinas Kota Palu itu tidak ada yang seperti itu. Iya. Tapi begini, kalau misalnya misalnya habis vaksin lalu kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada enggak tanggung jawab? Maksudnya? Iya, kalau yang seperti itu kan biasanya itu ada keluhan berat toh. Tapi itu kan masih harus proses penyelidikan terus maksudnya. Jangan sampai kan ini vaksin kan baru umurnya 1 tahun. Iya, kedepannya ini kita belum tahu. Kedepannya kan belum tahu kita. Ada orang bilang kan
habis divaksin 10 tahun saja umurmu. Dia bilang iya pemahaman itulah yang mesti. Tapi vaksin itu. aman ya? Kalau vaksin aman, sementara itu aman. yang perlu ditegaskan. Iya, kecuali yang yang mereka masyarakat yang mau divaksin itu harus secara jujur. Iya. Dengan penyakit yang mereka alami seperti itu. Sama proses screeningnya berjalan lancar ya. Takutnya begitu ditanya-tanya lalu kemudian tidak jujur, begitu divaksin. Kayak seperti Pak Dia toh, hilang penciuman, masuk ke pergi di Semarang, tidak ada, pernah hilang penciuman, tidak ada. Padahal 1 minggu yang lalu hilang penciuman, iya. Biasanya ada kasus seperti itu. Itu contoh tadi. Iya contoh, tapi memang banyak kasus di lapangan seperti itu. Oke, terus sebenarnya selain kendala-kendala tadi masyarakat tidak mau divaksin, apalagi kendalanya? Ada enggak kendala lain? Tidak ada sih, cuma pemahamannya saja. Pemahamannya saja. Mudah-mudahan orang-orang mau divaksin ya. Karena begini, susah juga sih meyakinkan orang. Karena begini, vaksin kan harusnya sebenarnya begini. Kalau orang bilang ini haknya, saya punya hak dong untuk tidak divaksin. Lalu bagaimana cara menjawab itu? Tapi keluarganya dan orang-orang di sekelilingnya susah lagi sabar. Iya, dia memang punya hak untuk mengatakan saya punya hak untuk tidak divaksin. Ya, silakan. Tetapi orang-orang di sekelilingnya juga punya hak untuk terlindungi. Bisa jadi dia membawa virus. Betul. Jadi kalau dia sudah divaksin, dia menyelamatkan dirinya dan juga orang-orang di sekelilingnya. Oke, jadi tidak boleh egois ya. Jangan hanya bilang, saya kan punya hak untuk tidak divaksin. Lagian juga satu sisi kita dibebaskan untuk tidak divaksin, di sisi lain kita tidak bisa nonton bioskop kan, karena harus download aplikasi peduli. Ada tambahan sedikit. Iya, silakan. Ini kan supaya didengar juga untuk masyarakat. Iya, dinonton. Sampai kenapa kita semua divaksin? Iya, itu kan ada perbedaan orang yang divaksin dengan tidak divaksin. Biasanya kan ada di masyarakat itu bilang, saya tidak mau divaksin karena divaksin dengan tidak divaksin kena corona juga atau kena COVID juga. Sama pertanyaannya kita. Iya. Itu itu jelas tetap kita ini semua akan kena corona. Cuma saya belum pernah loh. Tapi pasti. Sudah dapat kan melalui suntikan. Betul. Silakan lanjut. Nah, itu perbedaan yang kena COVID dengan yang tidak kena COVID, otomatis yang pasien yang kena COVID ini yang punya penyakit penyerta itu pasti akan memperparah paru-parunya. Tetapi orang yang sudah divaksin COVID, dia tidak separah dengan orang yang yang tidak divaksin. Iya. Seperti beberapa bulan yang lalu kan ada orang masuk rumah sakit. 1 hari di rumah sakit, besoknya dikabarkan meninggal. Ya mungkin mereka itu tidak sempat divaksin. Terus kemudian ada penyakit penyerta seperti misalnya diabetes. Dia bilang saya ada riwayat diabetes. Yang tidak terkontrol, padahal sebenarnya terkontrol, dia berbohong untuk tidak mau divaksin seperti itu. Begitu. Banyak sebenarnya begitu. Iya. Ada lagi pertanyaan Mbak Dia? Ini bagus loh penjelasannya. Jadi misalnya, jadi tidak boleh juga kita hanya egois ya. Saya lanjut lagi tadi. Tidak boleh kita egois. Saya punya hak untuk tidak divaksin. Lalu tidak boleh kamu suruh-suruh kita vaksin kan? Karena ini negara bebas. Tapi kalau misalnya orang-orang kena kan kita juga yang berdosa juga kita ya. Berdosa juga. Tidak, tapi begini. Saya juga tadi buka semacam flyer di Sahabat Channel. Nah ini karena saya sudah blank sedikit, jadi saya langsung baca saja. Jadi begini, kita menyiapkan 3 giveaway yang diberikan oleh Wahana Visi. Tepuk tangan lagi untuk Wahana Visi. Ini berupa tumbler nanti dia. Jadi nanti komentar-komentar yang menurut ibu-ibu nakes luar biasa dipilih saja. Ini banyak yang komen ini 3.000 cuma orang lupa tekan enter, jadi cuma 4 yang bertanya. Oke, saya mulai dari Muhammad Rizaldi 99. Ini di di IG Sahabat Channel. Bagaimana panjang juga ini. Bagaimana organisasi dan petugas vaksinasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap vaksin? Karena kalau kita melihat remaja hari ini, sebagian dari mereka masih menganut konspirasi tentang vaksin tersebut, seperti ada chip di dalam vaksin atau jadi zombie ke depannya. Cukup kasihan mulutnya teman bilang OTW yang tidak dipercaya. Jangan lagi vaksin ini tidak dipercaya untuk kebaikan kita ke depannya. Luar biasa dia. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau jawab itu? Oke, begini. Kita harus membiasakan diri mencari info-info yang akurat. Oke. Jangan info-info yang cuma hoax.
Nah, dan sudah sejak Januari kita kan sudah divaksin. Iya. Dan alhamdulillah Tidak terjadi apa. tidak terjadi apa-apa. Iya. Karena belum 10 tahun kan. Kita bisa melihat dari contoh-contoh seperti Iya, itulah betul, bahwa betul. sudah banyak yang divaksin Iya. dan alhamdulillah tidak terjadi Betul. apa-apa. Kalau saya sih menambahkan, kalau misalnya betul atau tidak saya tidak tahu karena saya juga bukan nakes. Tapi kalaupun vaksin ini berdampak buruk ke depannya 10 tahun kemudian jadi zombie, tidak apa-apa lah. Mendingan saya percaya pemerintah daripada saya percaya hoax di internet. Bagaimana? Tepuk tangan dulu. Saya lebih mati di tangan pemerintah daripada mati di tangan akun palsu. Begini kan ibaratnya katanya mau ditanamkan chip. Iya, chip. Kita ini siapa sih yang mau di Iya, kau siapa? Marah dorang. kontribusinya kita ini seperti apakah kita ilmuwan yang hebat? Iya, kau bukan tokoh agama apa juga kau gitu. Malah mereka yang rugi beli chip mahal tanam di badannya kita. Iya betul. Mahal sekali chip itu mau ditaruh di badannya orang-orang yang tidak berguna. Ya kan kayak kita orang ini. Kayak saya ini. Ngapain juga misalnya Bill Gates misalnya kasih masuk chip dalam sini. Apa untungnya? Nah kerja aku di rumah cuma tidur main PS. Tidak perlu dikontrol. Silakan Fadi, ada pertanyaan lain lagi? Ada. Oh iya. Kan asik kan kalau Dari mana Fadi? Dari mana? Faiz Al-Hufaz. Ya. Dia punya pertanyaan itu, apa urgensinya vaksin bagi anak remaja? Dan tanggung jawab apa apabila terjadi kejadian ikutan pasca vaksinasi? Ya urgensinya seperti yang saya sudah sebutkan dari awal itu. Iya. Karena kasus COVID ini kan masih terus ada dan Betul. kita tidak tahu nanti ada serangan yang keberapa lagi, Iya, ada yang ada Delta, serangan ada balik. apa semua. Jadi Delta, untuk iya. mencegah kita bentengi memang dirinya kita, itu urgensinya. Dan untuk yang biar cepat sekolah, biar aktivitas-aktivitas lain kayak yang mau pesta, mau apa, tidak ada lagi Kenapa ibu larangan-larangan. mau pesta? Kayaknya lihat saya maksudnya. Tenang, saya belum menikah juga tapi jangan juga tekan begitu. Iya. Gitu urgensinya. Kalau bisa Jadi mau pesta kan produser. Nah, terus tanggung jawabnya seperti ini. Makanya kita sebagai vaksinator itu harus profesional dalam screening untuk meminimalisir terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping. Oke. Terus Berarti kalau untuk yang ada BPJS, Oke, yang ada kalau BPJS. misalnya ada keluhan setelah divaksin di cover oleh BPJS juga sih. Kalau Oke, misalnya jadi langsung bukan ke bukan fasilitas. vaksinator yang cover BPJS ya. Ada juga vaksinator sih, kan nanti ada lembar kartu vaksinnya itu ada nomor Setiap setelah divaksin kita kasih kartu vaksin yang ada nomor call centernya Oke, yang jadi bisa bisa menghubungi di dihubungi. situ. Iya, Oh, bisa. bagus, Kita bagus. komunikasi di situ. Iya, Jadi jangan- kita tidak lepas tangan setelah divaksin pulang Iya. saja. Bisa. Iya, luka bengkak saat divaksin kan Iya. biasanya ada itu, biasa mereka telepon kita yang langsung suruh. Kalau habis vaksin miskin maksudnya bisa juga dibantu keuangan tidak ya? Yang mati deh. Dinas sosial. Ya itu dinas sosial ya. Oke, Fadi ada lagi Fadi ya? Anu Pertanyaan. Kak, Ite, apa sudah? Kau teh baca ini? Oh ada itu. Sambab. Iya silakan. Pertanyaanku sendiri. Oh iya pertanyaan sendiri oke. Kalau kita so divaksin, teh papa so teh pakai masker? Masih kau menyinggung saya? Ditanya. Iya, kan betul, lebih betul, baik betul, bertanya iya. kan. Iya, Karena betul. orang pikir kan vaksin itu Iya. semacam obat atau semacam sudah melindungi 100%. harusnya kan, Iya. harusnya, iya. Iya, kalau kita nakes sudah 3 kali vaksin. Vaksin ketiga itu Moderna. Iya, jangan Tetapi iya jangan sombong. Tetap juga pakai protapnya untuk tetap pakai masker seperti itu. Karena kita tidak tahu ini varian baru ada Apalagi lagi. varian Delta kan? Delta. Dekat sekali dengan puskesmas kamu. Iya, ada lagi nanti. Iya kan? Seperti itu. Iya. Oh beda. Oh iya sorry. Iya, jadi nanti Aman kalau lagi, dia Jobs. habis divaksin tetap prokes, Pakai tetap masker. masker. Iya. Oke. Ini pertanyaan ini malas saya baca. Saya terus saja. Kau jelaskan ini dari siapa? Malas betul saya. Dari siapa? Saya teh tahu siapa juga ini. Namanya? Namanya ini Fauzan Tomes. Oh itu sana dia. Oh, ada orangnya. Nah, kau punya dibaca ini. Ayo kau. Kakak lo itu. Oh, kakak punya yang dibaca. Iya. Dia punya komen itu, ada piring di atas meja, di atas piring Iya, ada. ulang. Kasih kayaknya pantun. Oh, ini pantun. Iya, kayaknya, coba. Ulang. Ulang.
Kita sama-sama bilang cakep ya. Tapi saya tidak tahu apaan, Run. Nah, gitu. Coba. Ada piring di atas meja. Cakep. Di atas piring ada gulai. Cakep. Sukseskan vaksinasi remaja Cakep. agar pembelajaran tatap muka dimulai. Iya. Mantap sekali. Ada komentar tentang Fauzan Estomes ini? Sepertinya saya kenal orangnya dari salah satu vaksinator juga kayaknya. Oh, vaksinator juga. Iya. Luar biasa nih. Harapannya sebenarnya dari pantun ini adalah agar tatap muka di sekolah bisa segera dimulai. Jadi maunya kita supaya anak-anak ini tidak usah lagi di rumah. Kalau di rumah kan kurang perkembangan anak karena hanya nonton TV, Mobile Legend, Free Fire, ya kan? Bekas habis kuota. Oh iya betul, mamanya hipertensi. Jadi anaknya tidak COVID, mamanya hipertensi. Iya. Terus Fadia, kau sih apa yang paling kau rindukan di sekolah? Ini kan COVID sudah setahun lebih ya? Iya. Di Palu ya? Setahun lebih di Palu. Apa yang paling kau rindukan di sekolah, Fadia? Teman, Guru. kantin. Jadi sebenarnya tiap apa sekolah saya tahu belajar ya. Iya, yang penting kantin buka. Iya. Fadia, kau kan ketua forum anak. Nah, forum anak ini bagaimana? Kau kan sebagai ketua forum anak juga harus punya tanggung jawab kan? Punya tanggung jawab untuk mensosialisasikannya pentingnya vaksinasi. Nah, kira-kira langkahmu apa? Alhamdulillah, forum anak sudah bikin program. Oh, bikin program. Tepuk tangan dulu, sukses program. Harusnya kau bikin dulu programnya baru. Sudah sukses itu. Tapi kasih maju dulu. Oh iya, Supaya saya dapat kelihatan. ketuanya belum. Setelah dari Ketuanya sini, belum karena kayaknya sudah yakin dia untuk divaksin. Iya. Sudah Sudah yakin. yakin ya? Ketuanya belum karena ada kendala. Karena ada kendala. Kalau tidak ada kendala divaksin Iya lah. betul. Ini karena Joy juga ya. Kalau tiada Joy juga ini kegiatan tidak akan jalan ya. Iya. Tepuk tangan lagi untuk Joy. Ada lagi yang perlu ditende? Coba ya kita tende semua di sini. Terus ini dari 4 pertanyaan tadi ini, saya mau tanya dulu bukan pertanyaan sih, ini lebih ke komentar. Saya mau tanya dulu para nakes, kira-kira yang mana yang harus kita berikan apa namanya giveaway? Yang mana ya? Yang mana? Kayaknya 3 sih sebenarnya. Karena cuma 3 juga yang berkomentar. Oke, untuk teman-teman yang berkomentar tadi, selamat teman-teman mendapatkan ini ya. Ini dari Wahana Visi. Ini juga begini. Ini dari Wahana Visi Indonesia dengan tulisan saya sudah vaksin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semua teman. Terakhir saya mau minta harapan-harapannya ke depan. Mudah-mudahan vaksin ini berjalan lancar lalu kita semua bisa kembali berpesta, poboti apa segala macam itu kan. Ya, coba harapan-harapannya. Harapan kami sebagai nakes semakin banyak yang sadar akan pentingnya vaksinasi, mengajak orang-orang di sekeliling yang sudah divaksin, mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk divaksin, keluarga terdekat untuk divaksin supaya Palu bebas COVID dan Indonesia bebas COVID. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan lagi. Saya Ibu Marlin sendiri tepuk tangan. Ibu Marlin lagi harapannya. Kan teh boleh sama toh? Baiklah. Kalau saya sih harapannya saya untuk semua masyarakat, tapi terutama yang di depan. Iya. Ya. Terutama anaknya ibu juga yang di rumah kan. Terutama yang mewakili lah. Iya, seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan Fadia. Fadia. Kalau video itu nanti lebaran. Iya, karena topiknya kita ini kan remaja. Iya. Jadi kita mengharapkan Fadia yang mewakili teman-teman remaja untuk menyampaikan bahwa vaksin itu sangatlah apa namanya nih? Penting untuk kita agar supaya jangan kita di rumah terus, supaya kita bisa sekolah rindu dengan baju abu-abu. Iya, putih abu-abu. Putih abu-abu, putih biru, seperti itu dan dan kemudian efek sampingnya itu enggak terlalu ada sih efek samping tapi efek masih sampingnya bisa kita kita tangani seperti itu. Jadi untuk orang tua siapa tahu Vidya toh pulang di rumah nanti ini informasi yang Vidya sudah dapat dari terutama dari pengelola vaksinnya itu bisa Vidya sampaikan ke Fadia, bisa sampaikan kepada orang tua. Iya, dengan teman-teman lah seperti itu. Mungkin nanti Vidya bisa undang juga kita untuk Fadia. Mengundang Fadia, Fadia undang kita untuk memberikan penyuluhan lah di mana tempatnya. Iya, itu seperti juga yang saya bilang Kak. Iya. Maksud kita supaya untuk pemerintah atau kelurahan lah dari pihak kelurahan
bisa kerjasama dengan nakes tuh untuk mensosialisasikan lagi, karena kalau cuma untuk saya sendiri kayak untuk forum anak kan mensosialisasikan itu belum tentu orang tuanya yakin. Jadi kayak minta bantuan lagi. Kan biasa gitu. Jadi minta bantuan lagi dari nakes atau dari pihak kelurahan juga untuk bantu kita dan iya baik. Itu juga kita punya planning kan sudah di depan ini untuk para remaja itu. Ya kita akan berkolaborasi, nanti kita akan buka rapat lintas sektor supaya kita menyampaikan vaksinasi untuk remaja dan di mana tempatnya. Karena ini kan sekarang kita buka di sekolah-sekolah. Iya, ada tim-tim yang turun seperti Pak Fauzan. Pak Fauzan iya. Saya seperti kenal siapa itu. Seperti Pak Fauzan, mereka itu ada tim-tim lapangan yang handal, yang profesional, seperti itu. Mereka yang screening itu siswa-siswa SMP dengan SD yang SMA. Jadi Ibu tahu dia mengeluh terus itu. Seperti itu. Dia semangat terus. Dia semangat terus karena untuk pejuang-pejuang kemanusiaan dia pasti semangat. Fadia, harapan Fadia supaya kau bisa ketemu dengan teman-teman sekolah, kasih haru biru lah supaya ini channel naik. Begini kau, untuk teman-teman saya kangen gitu-gitu. Masa digimikan aja. Mana apa harapanku Sudah tadi saya bilang dan tidak, tadi kan kau bicara dengan harapanku untuk teman-teman khususnya yang belum mau divaksin, coba. Ya, untuk teman-teman yang mau divaksin, ayo kita sama-sama vaksin. Supaya cepat-cepat sekolah. Betul. Ketemu lagi. Ketemu ibu kantin juga. Ketemu ibu kantin, iya. Jadi banyak momen-momen yang di sekolah terlewatkan gara-gara Covid kan. Jadi tidak bisa lagi tidak bisa lagi orang mencontoh Dilan, karena Dilan kan di sekolah kan tidak ada pacaran dan Milia di luar sekolah kan, di Zoom tidak mungkin kan. Jadi mudah-mudahan anak-anak sekolah bisa segera sekolah, lalu kemudian membentuk cerita-cerita sendiri supaya pengalaman. Kasihan di sekolah, di rumah tidak ada cerita-cerita yang menarik yang bisa diceritakan. Iya, apalagi saya ini kasih mau tamat, apa nanti saya menceritakan dan tapi kan kau sementara PKL ini. mungkin saya cerita dan orang bisa di kantor begini kan. Iya, betul. Lebih enak dicerita tentang sekolah kan. Iya, karena kisah kasih di sekolah yang paling indah begitu. Ya, kira-kira. Oke. Terima kasih ini Ibu Marlin dan Ibu Suwarni. Fadia, terima kasih sudah menemani saya menjadi co-hostku di Sarabat Channel untuk season ini. Terima kasih untuk Wana Visi yang luar biasa. Kita mendukung semua aksi-aksi kemanusiaan. Pokoknya Sarabat Channel sangat mendukung. Ibu-ibu nakes kalau butuh Sarabat Channel untuk promosi apa, misalnya promosi puskesmas baru apa, terserah. Kita siap, yang penting untuk kemanusiaan begitu. Kita siap. Terus saya dibayar, tapi kalau dibayar boleh juga. Ya kan? Siapa yang butuh uang toh? Tapi Fadia, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kampung baru banyak seperti Fadia. Karena saya juga orang kampung baru. Mudah-mudahan Fadia bisa terus berkembang, bisa punya channel sendiri. Siapa tahu nantinya kan mengedukasi, forum anak punya channel sendiri, luar biasa itu. Harapannya mudah-mudahan Sarabat Channel kompak juga, teman-teman semua sehat, dan jangan lupa, ayo vaksin. Gitu kira-kira. Ayo. Sampai ketemu di Sarabat Channel berikutnya. Sarabat Channel, Saraba dulu dong. iya, luar biasa.